Sapa alumni sembari ngopi. Sapa alumni sembari ngopi, berjumpa kembali dengan saya Nurma Sinta di episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan seseorang yang luar biasa sekali. Tentu saja alumni dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam angkatan 2016. Dan kenapa sih baru angkatan 2016 tapi sudah diundang ya? Dan pastinya sudah memiliki banyak sekali sesuatu hal yang mungkin menarik dan bisa kita kulik bersama-sama. Oke, langsung saja saya sapa. Assalamualaikum Kak Surya Mahardika. Waalaikumsalam Nurma dan teman-teman KPI semuanya. Oke, gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat walafiat, bahagia. Alhamdulillah. Aduh, tapi ini kayak ngerasa ganjil aja gitu Kak. Apa tuh? Ya, iya, karena kita LDR. Aduh. Aduh, sayangnya udah nggak di Jogja lagi ya, dan Ya, udah nggak mahasiswa lagi. Oh iya, ini ngomong-ngomong Kak Surya ini di mana sekarang Kak? Apanya gimana nih? Aduh, maksudnya Yang sekarang jelas dong. stay di mana gitu? Stay di mana? Oh, kakak sekarang di Pontianak, di rumah kakak, di daerah kakak, Pontianak, Kalimantan Barat. Ya. Iya, betul. Di Pontianak, Kalimantan, dan di sini saya di Jogja bersama sobat-sobat KPI. Mungkin ya nggak hanya sahabat KPI yang ada di Jogja aja, tapi di seluruh Indonesia yang sudah mengenal KPI UMY ya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol mengenai apa sih itu investasi soft skill gitu. Dan di sini sebelumnya nih ya Kak, saya ingin tahu nih, Kak Surya ini sekarang kesibukannya apa gitu? Di Pontianak, dari Jogja kuliah di KPI sendiri, terus kemudian lulus langsung balik ke Pontianak, dan sekarang menekuni kerjaan apa gitu Kak? Kesibukannya apa? Sekarang jadi kakak tuh dulu kuliah di Jogja, datang tahun 2016 masuk ke KPI, komunikasi dan penyiaran Islam. Terus di sana kakak belajar serius tentang media, komunikasi dan dakwah dan lain-lain kan. Lalu kakak juga waktu kuliah juga menggeluti namanya dunia jurnalistik dan broadcasting. Jadi itu dasar ilmu kakak yang kakak sukai dan kakak seriusin waktu di kuliah dulu. Lalu seiring berjalannya waktu kakak kuliah tamat 2020, masa-masa corona tuh. Masa-masa corona, April 2020 kakak tamat, wisudanya September 2020. Lalu kakak sengaja emang balik ke Kalimantan karena emang pingin pulang ke kampung halaman kakak. Lalu ketika pulang, kakak sibuk berbisnis digital, startup lah dengan teman-teman. Lalu kakak juga kerja sebagai content creator atau media kreatif di salah satu perusahaan besar di Pontianak, perusahaan otomotif. Jadi kakak sekarang sibuk di content creator, membuat konten, branding, personal branding, konten kreatif, desain grafis, media, dan bisnis digital marketing dan lain-lain. Itu sih yang sekarang menjadi hal yang kakak geluti dan kakak seriusi setelah tamat kuliah ini. Luar biasa banget, ya ampun, Nurma pengen banget dong Kak. Bisa, tinggal belajar. Oke, Nurma masih boleh nih ya kepo-kepoin lebih jauh lagi gitu? Iya. Boleh ya? Boleh banget. Okay. Udah lama nggak ngobrol kayak gini juga. Iya, betul. Dan gini Kak, sekarang ini kan kakak sudah banyak nih menggeluti dari dunia-dunia itu tadi yang sudah kakak sebutkan. Aduh, macam-macam banget lah pokoknya gitu kan. Yeah. Itu yang pengen banget dimiliki oleh setiap orang tentu saja. Dan saya sendiri, betul. Iya, Nurma sendiri pengen gitu kan Kak. Dan itu kira-kira kakak mengasah skill itu dari kapan gitu Kak? Kan dari materi kita sendiri adalah investasi soft skill gitu kan. Dan sebagai orang yang berintelektual gitu kan, maksudnya sebagai orang yang kita sekarang sudah memasuki zaman-zaman yang harus banget mengedepankan ilmu pengetahuan gitu, kira-kira harusnya tuh dari kapan gitu kita itu berinvestasi soal soft skill itu, baik soft skill maupun hard skill ataupun bakat-bakat yang dimiliki itu harus dikembangkan tuh dari kapan gitu Kak? Oke, betul. Kakak mulai dari bahas investasi dulu ya. Ini kan mungkin kata investasi itu udah sering banget kita dengar ya. Tapi mungkin buat sebagian orang taunya investasi itu investasi duit, investasi saham, investasi emas, reksadana dan lain-lain. Tapi kakak ingin menggaris besar tentang kata investasi sendiri. Karena investasi itu secara umum maknanya bukan hanya tentang duit,
tapi makna adalah menabung dan mempersiapkan. Sebaik-baik investasi itu adalah investasi 20 tahun yang lalu. Kalau kata pepatah Cina, sebaik-baik waktu menanam pohon itu adalah 20 tahun lalu. Jadi investasi itu adalah menabung, mempersiapkan, menanam hal-hal apa yang akan menjadi manfaat di masa depan. Nah, untuk masalah investasi software sendiri, kakak tuh udah mulai di waktu zaman kuliah. Karena kakak kuliah di KPI, kakak suka dengan dunia komunikasi dan sebagainya, dan untungnya alhamdulillah kakak dikelilingi dengan orang-orang yang juga satu pengetahuan atau satu frekuensi dan kakak. Akhirnya kakak tertarik, kakak serius, kakak mulai tuh kuliah serius, ilmu komunikasi, pengantar komunikasi yang diajarin Bu Dina dan lain-lain tuh kakak seriusin. Kakak serius menulis karena kakak tahu ini investasi nih. Kalau di zaman kuliah kita nggak seriusin pasti ya nggak mungkin sampai sekarang kan. Karena menurut kakak 4 tahun di kuliah itu adalah waktu yang singkat, waktu yang sangat-sangat singkat, dan 4 tahun itu kita tuh dikelilingi dengan orang-orang hebat, dosen-dosen yang terkenal, dosen-dosen yang hebat, yang mempunyai pengalaman yang banyak. Jadi sangat disayangkan kalau misalnya waktu 4 tahun itu tidak dimanfaatkan dengan investasi sebaik-baiknya. Investasi apa itu? Apapun itu, terkhusus dengan soft skill. Nah, gitu sih. Jadi kakak menggeluti atau menseriuskannya di waktu kuliah. Di setiap pelajaran, setiap kegiatan, aktivitas, komunitas, dan lain-lain. Itu sih. Mumpung masih kuliah, jadi seriuskan dengan hal apapun yang menjadi kesukaan kalian. Karena dulu kakak suka media, suka digital, suka konten, suka nulis, kakak seriusin itu. Itu sih. Oke, berarti nih Kak, Kakak memulai investasi itu berarti dari kuliah gitu ya? Ya, dari kuliah. Ya, apakah program studi komunikasi dan penyiaran Islam ini yang ada di UMY ini merupakan pilihan pertama Kakak waktu pas pertama kali cari kuliah gitu, Kak? Ya, kakak ilmu komunikasi iya, tapi UMY bukan yang pertama. Kakak di luar lah, di selain kampus UMY kan. Pastinya ya, mungkin teman-teman yang lain. Tapi ketika melihat UMY ada ilmu komunikasi Islam, jadi kakak tertarik karena kakak suka di bidang itu, bidang komunikasinya. Jadi ya merupakan pilihan terbaik sih, pilihan yang tepat bagi kakak untuk memilih kampus itu. Oke, ada aura-aura ataupun perasaan kangen gitu Kak sama KPI UMY? Aduh, kangen banget dengan dosen-dosen, Bu Dina, Bu Dila, terus naik lantai 3, turun lantai 1, terus kuliah sebenarnya gedungnya di F, rupanya gedungnya di E, kelasnya di E, kalau nggak kelasnya di H kan. Oke, iya Gitu sih. betul. Nah, terus Kak, sekarang ini kan Kakak sudah banyak sekali nih yang Kakak pegang gitu kan, dari sekian banyak tadi yang Kakak sebutkan satu-satu sampai saya tuh pusing sendiri gitu kan, saya tadi banyak saking Iya, betul. banyaknya gitu kan. Nah, itu ada nggak Kak suka dukanya dalam menggeluti itu semua gitu Kak? Mungkin kan banyak nih dari sobat-sobat KPI yang mungkin pengen tahu, bahkan Nurma sendiri tuh pengen tahu gitu. Kadang kan orang itu mencapai kesuksesan sendiri itu kan pasti banyak sesuatu hal yang dilalui gitu Kak. Baik Betul. suka maupun duka kayak gitu kan. Nah kalau sukanya sendiri itu udah nggak perlu ditanyain ya karena sudah sukses gitu kan. Nah, tapi kendala-kendalanya yang sehingga bisa terlempar gitu, sehingga kendala-kendala itu bisa disingkirkan sama Kak Surya sendiri gitu. Gimana Kak? Coba boleh ceritain? Ini kan temanya adalah investasi soft skill. Tadi kan kita udah ngebahas tentang investasi. Nah, sekarang kakak tuh pengen banget ngebahas soft skill. Karena apa? Karena bagi kakak ini adalah hal yang paling penting, sangat penting buat kita akademisi, buat kita yang mahasiswa untuk memasuki dunia selanjutnya, yaitu dunia kerja. Nah, sebelum ngebahas suka dan duka dan sebagainya, kakak mau dong ngebahas ataupun menjelaskan, mengasih tahu tentang apa sih soft skill, 4 soft skill yang bermanfaat dan berguna banget di masa depan. Mau tahu nggak? Pengen banget. Mau tahu nggak? Pengen banget ya. Pengen Nah, banget. ini dicatat nih dan diperhatikan. Soft skill, 4 soft skill yang sangat bermanfaat buat masa depan. Kalau kalian udah menguasai ini, insya Allah dapat kerja mudah, membangun bisnis mudah, dan berusaha itu juga mudah. Asalkan kalian punya 4 hal ini. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu adalah soft skill yang pertama adalah problem solving. Nah, problem solving itu harus dikuasai. Apa sih problem solving itu? Itu adalah menguasai atau mengatasi masalah. Enggak semua orang bisa mengatasi masalah dengan baik. Ada orang yang ketika dapat masalah, dia panik, dia heboh, dia mundur. Tapi untuk orang-orang yang bijak, orang-orang yang punya pengetahuan, dia akan menyelesaikan masalah itu
dengan memberikan jalan-jalan yang terbaik. Nah, problem solving itu ada banyak macamnya. Ada bagian dari problem solving itu yaitu memiliki critical thinking atau berpikir kritis. Itu penting tuh. Kapan belajar berpikir kritis? Ya ketika kuliah, diskusi, tanya jawab, itu melatih banget tentang kritis. Ya, karena kalau orang yang nggak kritis, dia nggak tahu celah dari masalah itu apa aja. Betul. Kira-kira berapa banyak masalah yang ia hadapi dan berapa banyak masalah dan berapa banyak jalan yang bisa ia kuasai. Ya. Nah, critical thinking. Lalu ada namanya analisis. Nah, bagian dari udah berpikir kritis, dia analisis dong. Kayak SWOT gitu kan, analisis SWOT. Kita menganalisis mana jalan yang benar, mana yang tepat, mana yang kurang. Nah, analisis itu penting. Adanya gimana cara menganalisis dengan brainstorming, diskusi, ngobrol, campurin ide. Nah, lalu ada juga namanya adalah kreatif dan inovasi. Ya. Nah, kreatif dan inovasi ini bagian dari problem solving. Jadi harus kuasai itu. Ya, orang-orang yang kreatif itu adalah orang-orang yang paling mudah mendapatkan keuntungan di masa depan. Kreatif dan inovasi. Ya. Nah, lanjut problem solving ya, yang pertama, soft skill yang pertama. Lalu soft skill yang kedua, apa sih itu? Mau tahu? Yaitu ialah self management. Oke. Self management adalah seni mengurusi atau memanajemen, mengatur diri sendiri. Itu penting loh. Ada orang yang kena masalah, dia langsung marah, emosi, Betul. langsung stres, langsung rebahan. Tapi dia nggak bisa mengatur dirinya. Itu self management. Jadi kalau misalnya kamu udah masuk dunia kerja, dunia serius apapun itu, ketika dapat masalah, kamu udah bisa mengatur diri kamu. Yeah. Self management penting. Nah, bagian dari self management adalah time management, mengatur waktu. Nah, ini penting banget nih. Udah sering banget kita dengar kalau kunci sukses adalah disiplin. Nah, mengatur waktu itu penting. Jangan pernah remehkan untuk dalam pengaturan waktu. Ya, ini benar-benar banget. Saya menyadari kalau pekerjaan atau segala apapun yang berkaitan dengan waktu itu harus on time. Jangan pernah remehkan time manajemennya itu. Belajar bagaimana mengolah time management yang baik itu. Lalu di bagian self management itu ada namanya learning skill belajar. Apa sih? Kan kalau misal udah selesai kuliah, kita kan udah nggak belajar lagi nih. Ya. Udah nggak belajar di kelas, betul nggak? Betul. Lalu kita udah nggak belajar gitu, apakah kita harus terus belajar? Haruslah Kak, belajar itu Harus. nggak ada batasan. Belajar itu nggak ada batasan waktu. Betul. Jadi ketika sudah masuk selesai kuliah, maka penting banget learning skill belajar itu. Jadi jangan hanya belajar di kelas. Nah, kemampuan untuk belajar sendiri itu harus dilatih, harus diolah. Ya, harus diolah dari sekarang, dari kuliah. Jadi kalau misalnya kalian gabut malam-malam habis selesai kuliah, ya sempatkan baca, sempatkan belajar, sempatkan nonton YouTube yang bagus-bagus. Itu yang kakak lakukan kalau di masa kuliah dulu. Jadi semasa kuliah, kakak kalau malam ya kadang-kadang belajar, baca buku. Itu learning skill yang sampai sekarang kakak masih pegang, masih tetap kuasai terus. Lalu yang ketiga itu ada namanya soft skill, working with people. Okay. Atau kerja sama orang. Itu penting banget tuh. Gak semua orang bisa kerja sama. Kebanyakan orang egois itu ya orang-orang yang yang egois, yang gitu, Kak. Yang merasa benar sendiri, merasa dia tuh bisa, merasa dia jago, itu nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Working with people itu adalah skill. Jadi toxic gitu sekarang. Iya, malah jadi toxic, betul. Itu skill yang penting, yang soft skill yang ketiga itu adalah working with people. Gimana cara kita bekerja sama dengan orang? Karena kita nggak akan bisa berdiri sendiri. Bekerja sama tim itu penting loh, penting banget. Ini mumpung waktu masih kuliah, sempatkan ikutkan organisasi. Karena kalau misalnya kalian organisasi atau tugas kelompok lah, nggak bisa kita kerja tugas kelompok sendiri. Di situ kita belajar. Karena di masa kerja kita nggak bisa kerja sendiri, sangat nggak bisa kerja sendiri. Nah, lalu di working with people itu ada namanya leadership, kepemimpinan. Nah, nggak semua orang bisa memimpin, tapi semua orang bisa memimpin dirinya. Betul. Itu penting banget. Minimal memimpin diri sendiri. Gimana cara kita mengatur ego, memerintah diri, mengatur pola pikir, itu kan bagian dari leadership. Nah, lebih skill besarnya atau skala besarnya ialah dengan mengatur orang lain. Betul banget. Memimpin orang lain itu penting banget. Karena nggak setiap waktu kita di bawah, kita pasti berada di atas. Nah, ketika di atas, bagaimana kita mengaturnya? Bagaimana kita mengatur diri dan bagaimana kita mengatur orang lain? Itu penting banget. Lalu ada juga namanya influence.
Nah, bagaimana kita mempengaruhi? Itu penting loh. Mempengaruhi itu sangat menjadi skill yang paling penting di era sekarang. Bagaimana mempengaruhi orang lain supaya orang itu mau mengajak. Itu nggak semua orang bisa mengajak. Tapi kalau misalnya orang mau ngasih itu, dia bisa mau ngasih apapun. Orang berbisnis ketika dia bisa mempengaruhi orang untuk beli barangnya, orang itu jadi terikut. Orang itu jadi membeli barangnya. Itu skill mempengaruhi. Lalu di skill 3, working with people, itu ada namanya sosial media. Nah, sosial media itu bagian dari working with people. Gimana kita nge-like status orang, gimana orang nge-like status kita. Kita bekerja sama lewat sosial media. Makanya orang-orang yang mempunyai sosial media yang bagus, orang-orang yang menggunakan atau mengaktifkan sosial media dengan baik dan benar, pasti dia bisa bekerja sama dengan orang lain. Bukan hanya Instagram ya, WhatsApp loh. Gimana cara menerima WhatsApp yang baik, gimana cara membalas pesan yang baik, bukan dengan PP, ping, tapi mulai dengan salam. Itu penting loh. Itu nggak semua orang bisa. Misalnya kayak kita minta tolong ya ke teman, padahal teman dekat. Tapi karena kan teman dekat, kita main asal aja. Tapi itu salah. Sosial media itu penting. Ya, gimana cara kita ngebalas DM, mengirim pesan. Ya, itu sosial media. Lalu keempat nih. Nah, kan sebelum terakhir, pertama itu adalah problem solving, kedua itu self management, ketiga itu working with people. Nah, keempat nih penting banget. Jadi, sayang banget kalau misalnya kalian mahasiswa di zaman industri 4.0 nggak mau ngasih. Apa itu? Technology use and development. Penggunaan teknologi dan pengembangannya. Ini penting banget deh. Jangan remehkan penggunaan teknologi. Kakak ngerasa banget, kakak sekarang udah masuk dunia kerja yang rupanya nggak semua orang bisa ngirim email yang baik, nggak semua orang bisa ngebalas chat yang baik, nggak semua orang bisa menggunakan sosial media, Microsoft Word, Excel buat PPT yang baik, nggak semua orang. Tapi kalau misalnya kita sebagai mahasiswa dan akademisi, apalagi kita juga udah ngerti teknologi, kita bisa menguasai, pasti banget kita dibutuhkan. Ya, itu jangan meremehkan. Penggunaan teknologi itu penting banget. Kayak gimana cara tethering? Nggak semua orang bisa tethering loh. Betul. Nggak semua orang bisa menggunakan WhatsApp yang baik. Iya. Itu penting banget. Nah itu. Apalagi kalau misalnya punya keahlian install, programming, industri, kontrol dan lain-lain, itu penting banget. Ya, jadi ayo serius di teknologi, jangan hanya main HP, beralih ke yang agak berat, ke PC, ke laptop dan sebagainya. Lalu di teknologi use itu ada 3 macam. Pertama adalah kontrol, kedua itu monitoring, dan keempat dan ketiga adalah designing. Yeah. Jadi kontrol, gimana kayak ngontrol sosial media, ngontrol teknologi, ngontrol HP, ngontrol laptop, penggunaannya, monitoring, dan desain. Nah, desain itu skill yang wow banget. Sekarang semua orang menggunakan desain grafis. Buat kalian yang menguasai itu, kalian mempunyai nilai plus. Dan alhamdulillah, kakak juga menguasai. Nah, jadi kalian juga harus bisa minimal desain Canva dan lain-lain. Itu sih 4 soft skill, investasi soft skill yang harus banget dikuasai mumpung masih kuliah dan belum masuk dunia kerja. Pertama adalah problem solving, kedua self management, ketiga working with people, keempat adalah technology use and development. Ya, gitu. Gimana suka dukanya? Kakak suka semua. Karena kakak menggeluti bidang itu dan kakak suka bidang itu. Jadi nggak ada dukanya sih sebenarnya. Gitu sih. Oke. Apalagi kalau misalnya kita mau daftar ke suatu instansi gitu kan pasti yang ditanya oleh ketika nanti mau merekrut kita aja kalau kita nggak punya skill apapun, kemampuan apapun, betul. juga tidak akan pernah diterima gitu kan. Udah nggak apa diterima mau nilai akademiknya itu tuh 4 sekali. Kalau misalnya kita tidak punya kemampuan apa-apa pasti juga di perusahaan itu tidak akan pernah dibutuhkan. Benar. Bukan hanya di perusahaan, dimanapun. Iya, betul. Kita kerja, kita berbisnis, kita bersosialisasi, itu penting banget sih. Oke, Kak. Terakhir nih Kak,
Kira-kira apa nih Kak, pesan untuk sobat-sobat KPI dimanapun sobat KPI berada, baik Ya, yang sudah berkuliah di KPI ataupun di luar KPI, ataupun, sobat KPI yang masih bingung nih bagi, sobat KPI yang masih SMA nih kan pasti bingung nih untuk ya. menentukan perguruan tinggi, mau kuliah atau kerja, mau ke KPI atau ke mana gitu kan Kak. Nah ini pesannya Oke, apa betul. gitu Kak? Pertama dulu ya, pesan buat yang masih kuliah di KPI. Betul, Pertama, jangan lewatkan kesempatan untuk belajar, iya, jangan lewatkan kesempatan berbicara atau mengambil ilmu ke orang-orang hebat ya. Dosen-dosen kita itu orang-orang hebat semua, saya yakin. Karena saya merasakan betul kehebatan mereka, iya, keilmuan mereka. Jadi jangan pernah dilewatkan. Semasa kuliah jangan hanya duduk di belakang lalu absen, itu sangat rugi-rugi banget. iya Ya betul, kita nggak tahu masa depan kita akan seperti apa, tapi selagi di masa sekarang optimalkan. Ya, diskusi, ikuti pelajaran apapun, serius dalam masalah tugas kuliah. Dan kalau kalian yang masih yang sebentar lagi akan masuk dunia kerja, pelajari hal-hal apa yang dibutuhkan ketika masuk dunia kerja. Ya, gimana nulis CV, gimana cara nyari perusahaan, bidang pekerjaan apa yang ingin kalian geluti, itu penting banget sih. Lalu buat sobat KP yang udah alumni, tetap terus bergerak, optimal, tingkatkan kualitas. Sama-sama kita berusaha menjadi yang terbaik dari yang terbaik. betul. Lalu buat buat SMA, teman-teman SMA yang masih SMA, lalu ingin bingung mau kuliah di mana atau jurusan apa, kakak cuma mau bilang KPI adalah prodi terbaik di antara semua Wah, koprodi yang ada di betul UMY. sekali. Beneran banget ya. Ya, Oke, tapi gitu sih. memang ya, banyak sekali yang sudah teruji secara klinis ya, Kak, ya. Iya, iya. Karena dari lulusan-lulusannya aja sudah menghasilkan orang-orang hebat-hebat gitu, terutama, Kak Surya Mahardika sendiri gitu, yang sudah Wah, terima banyak kasih. sekali Semoga ya. menguasai banyak sekali yang bisa diaplikasikan dalam dunia kerja selanjutnya gitu, Kak, dan ini penting Iya, banget iya. gitu. Bahkan Nurma sendiri aja pengen sebenarnya masih terus ngobrol, terus kepoin Iya, Kak iya. Surya gitu kan. Tapi ya gimana lagi gitu kan, kayak kita kok cuman punya waktu sebentar gitu. Nanti orang-orang Iya, nggak bosan apa-apa. kali ya Next time kita ngeliat ngobrol lagi. ya, oke. Jadi, terima kasih sekali untuk Kak Surya Mahardika dan nanti kapan-kapan kita akan ngobrol lagi ya, Kak, ya. Karena Siap. sebenarnya saya pengen masih banyak kepo-kepo yang harus ditanyakan lagi gitu kan, dan pasti sobat KPI di luar sana pengen juga gitu kan tahu, belajar lebih Iya. dalam, bahkan ya pengen tahu gitu Kak Surya tuh masih jomblo apa enggak. Oke. Masih jomblo. Iya, masih jomblo. Oke, masih jomblo ya? Oke. Karena belum ada status di KTP-nya belum berubah gitu ya, Kak? Aduh, ntar lagi sih nikah. Oke, amin. Semoga segera Amin. didekatkan jodohnya dan mendapatkan jodoh yang terbaik. Dapat kerjaan yang lebih Amin. baik lagi dan, bisa terus mengembangkan karya-karya Kak Surya ke depannya untuk bisa, bikin teman-teman yang lain itu, termotivasi karena karya-karyanya Kak Surya gitu. Amin. Amin. Oke, terima kasih Kak Surya atas waktunya Ya, untuk sama-sama. kesempatan pada Terima episode kasih kali juga. ini. Salam buat para dosen ya. Ya, nanti akan segera disampaikan, Kak. Bahkan sekarang juga disampaikan langsung. Langsung ya, sampaikan Bu Khalifah atau Pak Cahyo atau apapun yang ketemu Oke, langsung Kak, sampaikan. siap-siap. Nanti segera saya sampaikan, Kak. Oke, Kak Surya, terima Ya, kasih banget atas waktunya dan, semoga kita semua bisa mencontoh apa yang sudah Kak Surya lakukan selama ini. amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik sobat KPI dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan episode, pada kesempatan kali ini dan jangan lupa untuk, like, comment, subscribe, and share video-video di YouTube official KPI UMY dan jangan lupa juga untuk mengunjungi media sosialnya di @officialkpiUMY. Baik, sapa alumni sembari ngopi, salam hangat dan sampai jumpa di lain hari. Saya Nurma Sinta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sapa alumni sembari ngopi.